warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Aina Safa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi Profesioners. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada keluarga ibu dan bapak. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk menambah wawasan informasi agar ibu, bapak, dan anggota keluarga tahu dan mengerti apa itu perilaku bersih dan sehat. Nah, nanti kurang lebih saya melakukan pendidikan kesehatan ini selama 30 menit ke depan. Jadi, bagaimana Bapak Ibu bersedia atau tidak? Bersedia. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Dari Ibu dulu. Ibu udah tahu belum? Paling yang mandi, terus cuci tangan. Nah, Bapak udah tahu belum perilaku hidup bersih dan sehat itu apa aja? Contohnya? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ada udah tahu belum perilaku hidup bersih dan sehat? Apa? Mencuci tangan. Pinter ya. Nah, jadi untuk pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri adalah bagaimana keluarga memahami dan mengerti tentang perilaku yang mencerminkan kebersihan. Nah, dari perilaku itu nantinya akan terciptanya kesehatan yang optimal dari keluarga. Nah, contoh dari perilaku hidup bersih dan sehat itu ada 10. Nah, pertama saya sebutkan dulu. Yang pertama ada melakukan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulannya. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kelima, menggunakan air yang bersih. Yang keenam, menggunakan jamban. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, makan makanan yang bergizi. Yang kesembilan, beraktivitas. Dan yang ke-10 adalah tidak merokok. Saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu melakukan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan. Ibu dulu waktu melahirkan apakah dengan tenaga kesehatan? Dua-duanya. Ya. Waktu itu persalinan lokal atau apa? sesar. Oh, sesar. Anak pertama atau yang kedua? Semuanya. Oh, semuanya. Karena kalau dulu itu kan persalinan itu banyak yang masih menggunakan buku ya. Kalau begitu, kalau sekarang sih sudah semakin bertambahnya zaman, sudah banyak yang sudah menggunakan tenaga kesehatan seperti bidan, puskesmas, dan dokter. Yang kedua yaitu memberikan bayi ASI eksklusif. Ibu sudah tahu belum ASI eksklusif itu apa? ASI enggak ada yang makanan lain. Ya, dari ibu. ASI itu diberikan selama bayi berapa bulan, Bu? 2 tahun sih. Oh, sampai 2 tahun. Nah, ASI itu diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan. Dari manfaat ASI itu diberikan untuk bayi. Apa sih gunanya ASI itu? ASI itu untuk asupan nutrisi dari bayi sejak lahir sampai nanti tumbuh kembang. Nah, untuk membentuk imunitas dari bayi tersebut. Yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita setiap bulannya. Jadi kenapa sih harus menimbang bayinya setiap bulannya? Agar ibu itu tahu adakah masalah dari bayinya, mungkin berat badannya kurang, bagaimana nanti penanganannya gitu. Misal, oh anaknya tidak mau makan, susah makan. Nah, bagaimana caranya supaya anaknya nanti mau makan?
supaya nanti kalau penimbangan di bulan berikutnya anaknya sudah bertambah berat badannya gitu. Jadi untuk mengecek setiap bulannya bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan air bersih. Di sini untuk airnya bagus, air sumur. Sudah tahu belum air bersih itu yang seperti apa? Belum tahu ya. Nah, air bersih itu adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, kemudian warnanya jernih, tidak keruh. Di sini itu bersih. Yang kelima yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Sudah bisa melakukan cuci tangan? Bisa. Setiap beraktivitas dari luar, dari manapun selalu cuci tangan. Nah, adiknya udah bisa cuci tangan belum? Jadi manfaat cuci tangan itu banyak sekali ya, supaya kita itu terhindar dari bakteri-bakteri. Misal nih, kita habis makan itu kan tangannya kotor. Nah, kita nggak cuci tangan, kita tidur, nanti ngambil makanan lagi. Nah, itu dari kegiatan itu nanti tangan kan kotor, banyak bakterinya. Nah, kita makan makanan yang kita ambil dari tangan kita itu yang kotor, masuk ke dalam tubuh, banyak bakteri, timbullah sakit perut. Nah, untuk mencegah itu kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Airnya juga harus bersih. Kemudian menggunakan jamban. Di sini menggunakan jamban, Bu. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Sudah tahu caranya, Bu? Pak? Ya. Sudah. Bagaimana? Coba contohkan saja. Yang mengumpul barang-barang bekas. Terus kalau ada air itu yang mengalir. yang genangan-genangan air ya. Intinya setiap hari itu harus membersihkan lingkungan. Kita cek nih di sekeliling rumah, barangkali ada kaleng atau apa yang ada airnya gitu, kita buang airnya. Intinya selalu membersihkan lingkungan rumah, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Kalau di dalam rumah bagaimana, Bu? Caranya mengecek itu ada jentik nyamuk atau enggak? kalau di rumah sih Bak mandinya, ada bak mandi nggak? bak mandi pakai ember sih. Oh, pakai ember. Kalau ada bak mandi itu harus selalu dikuras. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kalau di sini pengolahan makannya setiap hari ada sayur lauk. Sayur Lauk. Adiknya makannya pakai sayur doyan sayur. Yang kemudian beraktivitas. Bapak aktivitasnya selain bekerja kalau hari libur apa saja? paling jalan kalau pagi Jalan-jalan. Ibu juga jalan-jalan. Nah, itu manfaat aktivitas. Jadi harus setiap hari itu kita beraktivitas, walaupun mungkin masak atau jalan-jalan gitu. Kemudian yang ke-10, tidak merokok. Bapak merokok tidak? Alhamdulillah. Nah, merokok itu banyak sekali ya bahayanya, baik rokok aktif maupun pasif ya. Kalau yang aktif, udah tahu bahaya rokoknya itu apa, Bu? Pak? Kalau orang ngerokok terus kan banyak tuh iklan kena kanker gitu. Baik juga, begitupun juga yang perokok pasif. Ketika kita menghirup udara dari asap rokok kan berbahaya juga ya, Bu, untuk kita. Jadi di keluarga ini juga sudah bagus bapaknya tidak merokok. Begitu. Itu saja materi dari saya. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Baik, kalau begitu saya mau mengetahui, mau tanya dari Bapak dan Ibu tadi terkait perilaku hidup bersih dan sehat kan ada 10 poin. Coba sebutkan 2 saja. Cuci tangan dengan air yang mengalir, Ya, pakai betul. sabun, Terus mandi apa ya? Mandi apa? makan makanan yang bergizi.
menggunakan air bersih. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan nggak, Bu? Sudah paham ya? Baik, kalau begitu untuk tindakan lebih lanjut nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat air rebusan jahe untuk mengurangi rasa sakit ketika sakit gigi. Ibu, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat air rebusan jahe untuk nanti Bapak supaya tidak merasa sakit giginya. Jadi langsung saja Ibu, saya akan yang pertama alat bahannya ada jahe, kemudian ada air dan panci. Ini untuk jahenya nanti setelah dibersihkan, dikupas, digeprek Ibu. Kemudian siapkan air, lalu panaskan air di wajan. Lalu jahe yang tadi sudah digeprek dimasukkan ya Bu. Nah, nanti jika sudah mendidih kita angkat. Ini sudah mendidih ya Bu, saya angkat. Kemudian air rebusan tadi disaring. Oke. Nah, sudah. Nanti untuk air rebusan ini bisa langsung dibuat kumur pada bapaknya, tapi nunggu rada hangat. Tapi hangat nggak? Nunggu hangat. Gitu, bagaimana? Apakah sudah paham? Boleh dicontohkan tadi langkah-langkahnya apa aja, boleh disebutkan saja. Yang pertama, siapkan jahe, air, terus wadah buat itu masak. buat masak. Panci terus. Panci dikasih air, kasih jahenya dikeprek dulu, baru masuk sampai mendidih, terus disaring, tunggu biar hangat, baru buat kumur-kumur. Niki kan pun hangat ya Pak, air jahenya monggo di kumur-kumuraken. Dicoba. Pripun Pak sing dirasaken rasane kepripun? Mendingan. Anget mboten Pak itu anget. Berarti kepenak ya Pak. Baik Pak, Bu tadi materi yang tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu nanti bisa ke depannya Bapak dan Ibu mempraktekkan ini supaya kesehatan di keluarga Bapak dan Ibu. Kemudian tadi untuk tindakan penanganan yang sakit gigi Bapak yang dengan rebusan air jahe untuk berkumur itu untuk mengurangi rasa nyeri Bapak. Nanti rasanya itu hangat, dan itu nanti dilakukan sehari 3 kali ya Pak. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu yang sudah diberikan. Lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.